data dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan kami ucapkan salam untuk kalian para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian esai. Esai adalah sebuah tulisan prosais yang menyajikan gagasan subjektif, personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Dengan pengertian lain, esai adalah tulisan berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan aktual atau menarik perhatian. Ada 6 ciri-ciri esai. 1. Berbentuk prosa. Berbentuk prosa artinya bentuk komunikasinya biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figur. Yang kedua ada singkat. Adapun yang dimaksud dengan singkat, ialah dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawakan ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Yang keempat, selalu tidak utuh. Dalam praktiknya, penulisan memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulis. Kendati esai adalah tulisan yang tidak utuh, tetap harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai pendahuluan, pengembangan, dan hingga penutup. Yang keenam, mempunyai nada pribadi atau bersifat individu. Jadi, yang membedakan esai dengan jenis karya sastra adalah ciri personal. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang pandangannya, sikapnya, dan pikirannya kepada pembaca. Struktur esai ada 3. Pertama, pendahuluan. Bagian ini berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas, dan latar belakang topik adalah pokok pembicaraan. Syarat dalam pemilihan topik antara lain menarik peminat penulis, cukup sempit dan terbatas, serta tidak terlalu baru atau kontroversial. Yang kedua adalah paragraf isi. Bagian ini berisi uraian pernyataan yang disampaikan pada paragraf pendahuluan. Paragraf isi juga membahas topik atau subtopik yang sudah dinyatakan dalam tesis. Yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf ini berisi simpulan atau ringkasan dari hal-hal penting yang telah dikemukakan. Unsur bagian penutup esai yaitu kesimpulan. Langkah-langkah membuat esai. 1. Menentukan topik. 2. Membuat kerangka atau garis besar esai. 3. Tulis poin penting dengan beberapa subtopik. 4. Tulis dalam kalimat dengan singkat, jelas, dan rinci. 5. Gunakan gaya penulisan untuk menarik perhatian pembaca. 6. Menuliskan penutup atau simpulan. 7. Lakukan pemeriksaan ulang tulisan. Tujuan menulis esai. Esai bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat, pendirian, atau penilaian kita tentang suatu hal. Fungsi menulis esai. Esai mempunyai suatu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap suatu topik dan isu dalam masyarakat. Jenis-jenis esai. Terdapat 6 tipe pada esai, yaitu 1. Esai deskriptif. Esai jenis ini dapat melukiskan subjek atau objek apa saja yang dapat menarik perhatian pengarang. 2. Esai tajuk. Esai jenis ini dapat dilihat dalam surat kabar dan majalah. Esai ini mempunyai satu fungsi khusus, yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut terhadap satu topik dan isu dalam masyarakat. 3. Esai cucilan watak. Esai ini memperbolehkan seseorang penulis membeberkan beberapa dari segi kehidupan individual seseorang kepada para pembaca. 4. Esai pribadi. Esai ini hampir sama dengan esai cucilan watak, akan tetapi esai pribadi ditulis sendiri oleh pribadi tersebut tentang dirinya sendiri. 5. Esai reflektif. Esai reflektif ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik yang penting berhubungan dengan hidup, misalnya kematian, politik, pendidikan, dan hakikat manusiawi. Esai ini ditujukan kepada para cendekiawan. 6. Esai kritik. Dalam esai kritik, penulis memusatkan diri pada uraian tentang seni, misalnya lukisan, tarian, pahat, patung, teater, kesusastraan. Pengertian kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Ciri-ciri kritik sebagai berikut. Pertama, bertujuan untuk menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Yang ketiga, memberikan saran yang bersifat membangun. Yang keempat, menjadikan jembatan atas pemahaman pembaca. Struktur kritik pernyataan, pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang atau reiterasi.
Langkah-langkah penulisan kritik. 1. Menentukan tema atau topik yang akan ditulis atau dikritik. 2. Mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. 3. Mengidentifikasi unsur-unsur yang mendukung dan kontra. 4. Memiliki unsur-unsur yang mendukung tema. 5. Memulai untuk menulis kritik. 6. Membaca dan melakukan pengeditan ulang untuk direvisi. Kritik mempunyai tujuan yaitu untuk menyampaikan tanggapan dan saran terhadap sesuatu atau sebuah karya. Kritik juga mempunyai fungsi yaitu untuk membenarkan apa yang dilakukan seseorang agar seseorang tersebut bisa membenarkan mana yang salah agar tampak lebih baik dari yang sebelumnya. Jenis-jenis kritik terbagi menjadi dua bagian. Pertama, berdasarkan penerapannya. 1. Kritik induktif. Jenis kritik yang mengemukakan penilaian atau penghakiman. 2. Kritik judisial. Analisis kritik berdasarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan suatu karya, metode waktu, dan penciptaan, dan disusun secara teratur. 3. Kritik inversionik. Teks kritik yang digambarkan memiliki sifat khusus. 2. Berdasarkan cara kerja kritikus. Pertama, kritik penghakiman. Kritik yang memendapkan pernyataan logis berdasarkan asumsi, pemikiran, dan pendapat yang dianggap benar. 2. Kritik teknis. Kritik yang lebih banyak membicarakan kekurangan atau kelemahan dari karya tertentu. Hari panas sawah membelah. Cakep. Hutan rimba tempat si rusak. Cakep. Bahkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.